Bagaimana kabar saudara hari ini? Yes! Luar biasa saudaraku. Bulan ini kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Yang buat saya sangat spesial karena ini adalah bulan yang spesial untuk gereja kita. This is our anniversary month. Ini bulan ulang tahun bagi gereja kita. Dan yang saya percaya yang Tuhan berikan rema buat setiap kita. The fire is getting bigger. Saya perkatakan api yang baru. Fresh fire. Dicurahkan atas kehidupan saudara. Boleh aminnya yang paling keras. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya merasa dalam kehidupan saya sendiri ya saudaraku, bulan-bulan anniversary seperti ini adalah satu bulan yang it's good buat kita untuk evaluasi. Dan satu pertanyaan yang saya rasa di momen ini, di bulan anniversary kita ini yang kita perlu tanyakan, apakah api itu masih menyala di dalam diri kita? Seberapa panas api itu menyala di dalam diri kita? Itu sebabnya saudaraku saya akan membagi ini menjadi 4 kriteria. 4 kriteria saudaraku. Ada orang-orang yang apinya itu menyala dengan begitu hebat di dalam kehidupannya. Dan seberapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? When you are on fire, you cannot hide it. Ketika saudara on fire, saudara gak bisa menyembunyikan itu. Saya masih ingat momen ya saudaraku ketika awal mula saya itu first love sama Tuhan gitu. Saya bisa ngomong ya saudaraku, zaman-zaman itu masih ABG, usia baru belasan tahun. Kita mau ke sekolah aja tuh rasanya udah males-malesan. Tapi karena saya on fire saudaraku, pagi-pagi setiap hari. Saudara ini blessed karena saat ini saudara sudah punya yang namanya Pondok Daud. Zaman itu kita belum ada Pondok Daud loh. Saudara sekarang Jakarta sekalipun belum 24 jam ya saudaraku dalam sehari ya. Tapi Pondok Daud memungkinkan saudara itu bisa datang ke gereja anytime untuk saudara berdoa. Tetapi zaman saya nggak begitu saudaraku. Di gereja kita punya yang namanya doa pagi. So I have to wake up so early, kayak jam 5 pagi kayak gitu sudah ikut saudaraku. Because I'm on fire saudara. Setiap pagi jam 5 saya akan datang just to ask for his presence. Minta penyertaan Tuhan sepanjang hari saya. Kayak minta Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan saya. Itu yang saya lakukan saudaraku. Pulang dari Pondok Daud zaman itu ya doa pagi ya saudara. Saya akan ke sekolah. Dan saya itu pulang dari sekolah ya saudara. Saya nggak akan pulang kembali ke tempat saya langsung. Enggak saudara. Itu momen dimana saking on fire-nya saya ya saudara. Kemanapun saya pergi saya akan beritakan Injil. Saya nggak peduli sama siapapun, saya tabrak, saya akan ceritakan tentang Yesus. Saya akan bercerita apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya, saudaraku. Pernah satu momen saking saya on fire-nya, saudara. Saya nggak pandang bulu, saya nggak lihat, saya menginjili orang gila, saudaraku. Saya nggak ngeh awal mulanya karena dia cuma diem. Saya ngomongan dia cuma diem ya saya pikir ya aman-aman aja saudaraku. Tapi waktu berjalan sampai titik tertentu saya tiba-tiba sadar saudara. Something is off gitu saudaraku. Tapi karena sudah setengah jalan kan saya gak mungkin berhenti. Saya lanjut aja, saya tabrak saudaraku. Saya ceritakan tentang Yesus. Dan sejak dari hari itu dia gak pernah berhenti kemanapun saya pergi. Dia ikutin saya saudaraku. Saya pikir haleluya saudara. Tapi yang dahsyatnya, yang luar biasanya, Tuhan pulihkan kehidupan orang ini. Bahkan dari hidupnya Tuhan pakai dia saudaraku. Bukan hanya dia dipulihkan. Dia membawa mamahnya menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. When you are on fire, saudara gak bisa hide. Saudara gak bisa sembunyikan itu. Kemanapun saudara pergi, saya ingat masa-masa ya saudaraku. Bahkan ketika saya
Ditentang pun saya, tidak diizinkan pun saudaraku. Setiap hari Minggu saudara, saya akan ambil bicycle saya akan ambil sepeda saya pergi saudaraku ke daerah-daerah di dekat rumah saya yang sorry to say saudara, tempatnya itu kumuh saudaraku. Baik kumuh yang saya maksudkan mungkin supaya saudara bisa dapat gambaran. Mereka itu tinggal hanya di tempat yang kayak 2 kali 2 meter saudara. Besarnya hanya sebesar itu. Tetapi dipakai tinggal mamahnya, papanya, anaknya 3 saudara. Dapurnya di situ, kamar mandinya di situ, tempat makannya di situ saudaraku, tempat tidurnya di situ. Seperti itu keadaannya saudaraku. Pulang dari sekolah saudara, terlepas saudara tahu dong anak-anak usia SMP seperti itu tuh seperti apa kesibukan lesnya. Saudara di sini yang punya anak-anak ABG tentunya saudara mengerti yang saya perkatakan ini saudara. Tapi saya nggak peduli saudaraku. Di momen dimana saya punya waktu saudaraku, saya akan naik sepeda, saya akan pergi ke kampung ini saudaraku. Sekalipun saya ngerti, papi saya, mami saya out of love ya saudara. Mereka pasti khawatir gitu. Tapi saya akan pergi saudaraku dan saya akan ketok dari pintu demi pintu saya akan ketok saudara. Saya akan ajak anak-anaknya untuk ke sekolah minggu saudaraku. Awal mulanya mereka nggak langsung percaya saudara, ini anak mau dikemanain gitu kan saudara. Tapi karena lama kelamaan saudara saya membangun hubungan dengan mereka saudaraku. Dari awalnya saya hanya ngajak 1 anak. Tapi lama kelamaan saudara di kota Solo tuh kalau saudara yang familiar saudara pernah ada yang namanya becak Bapak Ibu. Biasanya kalau becak itu saudaraku kita tuh paling maksimal cuman bawa itu 2 orang terus pangku-pangkuan 2 orang lagi saudara. Kalau kecuali kita mau genjot ya saudaraku, apa kita mau ininya yang di belakang bapak becaknya ya itu lain perkara lagi gitu. Tapi otherwise saudaraku itu 4 orang kita udah tumpuk-tumpukan. Jadi awal mulanya saya hanya bawa 1 becak saudara. Saya duduk, saya bawa 3 anak. Besoknya lagi saya bawa 2 becak. Saya bawa 3 becak. Dari rumah ke rumah setiap hari Minggu saudaraku, saya on fire. Saya nggak bisa berhenti. Orang mau menyuruh saya ini pun saya tidak bisa berhenti saudaraku. Kehidupan doa saya berubah. Kehidupan ibadah saya berubah. Ibadah saya tidak akan pernah biasa-biasa. Setiap kali ibadah seperti ini ya saudara, yang lain cuman diam-diam. Entah saya ada di mana, saya akan angkat tangan, saya akan bilang amin. Kadang-kala tengah pendeta berkhotbah saya bisa meneteskan air mata. When you are on fire, saudara tidak akan pernah bisa menyembunyikan. Dan dengar ini ya saudaraku, sebagian orang ngomong, Pastor kita ini ada di momen yang seperti ini, krisis apa segala macam ya. Justru di tengah-tengah krisis seperti ini, apa kita masih bisa? Apa kita bisa survive? Saya nggak bisa menjawab untuk semua orang ya saudaraku, tapi ini yang saya tahu. Saya melihat ada orang-orang ya, despite semua orang bilang sepi-sepi, selalu aja saya menemukan orang-orang yang ngomong sama saya seperti ini, Pastor, saya kadang tanya, kamu gimana, usahanya kiri kanan begini dan lain sebagainya. Mereka akan katakan seperti ini kepada saya, Pastor kiri kanan saya memang sepi. Tapi entah saya nggak tahu kenapa, setiap hari saya akan tumpang tangan atas pekerjaan saya. Setiap hari saya akan memastikan, saya bawa di hadapan Tuhan, saya akan berdoa. Dan pastor tahu apa yang terjadi, ada saja berkat Tuhan.